Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bisa kita melanjutkan pembahasan mansubatil asma dari kitab Mulakhas fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang isim inna. Kita sudah bahas apa itu isim inna. Dan isim inna adalah mubtada yang didahului atau dimasuki oleh mubtada khobar. Mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudaranya inna. Terus beliau memberikan contoh di situ. Ada 3 contoh ya. Contoh dari isim inna. Yang pertama adalah isim mufrad. Contohnya innal baba maftuhun. Di situ isim innanya adalah al-bab. Terus contoh yang kedua beliau dari saudara inna yaitu ka'anna. Ka'annal mumarridotaini malakani. Seakan-akan 2 perawat itu malaikat. Kedua perawat itu seperti malaikat begitu. Nah, contoh yang ketiga dari jamak mudzakkar salim dan beliau memberikan contoh dari laita. Contohnya adalah laital amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Semoga para karyawan tersebut bisa merealisasikan tujuan-tujuan produksi. Nah, di situ isim innanya adalah al-amilina yang terbuat dari jamak mudzakkar salim. Dan ketika contoh tersebut dari mufrad, mutsanna dan jamak semuanya adalah isim inna yang di-i'rab sebagai isim inna mansub dengan tandanya masing-masing sesuai dengan bentuk isimnya. Kalau mufrad fathah, musanna dengan ya. Adapun jamak mudzakkar salim juga dengan ya. Adapun contoh yang lain bisa jenengan buat sendiri. Nah. Kemudian kita juga bahas kemarin poin yang kedua yaitu macam-macam dari isim inna. Macam-macam dari isim inna. Macam-macam dari isim inna di sini beliau menyebutkan ada 2 jenis. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua adalah isim mabni. Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab itu yang pernah kita singgung. Isim yang memiliki tanda i'rab. Isim yang memiliki tanda-tanda i'rab. Isim mufrad, musanna, jamak dengan 3 jenis jamak itu mudzakkar salim, muannats salim sama taksir. Asmaul khamsah, maksur, mangkus, apalagi dan seterusnya. Itu adalah isim mu'rab. Nah, beliau hanya mencontohkan dari kata beliau imma isman mu'raban kama fil amthilati sabiqah. Yaitu contoh-contoh yang lalu, ya ini dari mufrad, musanna dan jamak. Dan contohnya bisa dari selain itu. Nah, jadi isim mu'rab itu adalah maksudnya mufrad, musanna, jamak dan seterusnya. Nah, terus kita juga pernah nyinggung sedikit isim inna kan asalnya mubtada Pak ya. Isim inna itu asalnya adalah mubtada yang dimasuki oleh inna. Sempat kita singgung, kita ketahui bahwasanya mubtada itu di antara jenisnya adalah masdar muawwal, ya kan? Mubtada yang ada di muhtarat itu mu'rab atau isim dhohir, isim mabni sama masdar muawwal. Kenapa di sini masdar muawwal kok tidak disebutkan? Sempat disinggung sedikit ya. Karena setelah masdar muawwal atau inna itu nggak bisa masuk kepada masdar muawwal. Inna itu hanya masuk kepada isim mu'rab dan isim mabninya saja. Isim mu'rab dan isim mabni. Yang keduanya ini adalah bisa sebagai mubtada. Adapun masdar muawwal an dengan fiilnya atau ma dengan fiilnya. Tapi kalau ma dengan fiilnya itu bisa enggak sebagai mubtada. Tapi yang familiar yang dicontohkan di buku kan an dan fiilnya. Antasumu khairun lakum. Itu enggak bisa Pak. Masdar muawwal itu dimasuki oleh inna. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan di sini. Dan Allahu a'lam apakah ada di referensi lain bisa apa enggak. Tapi sepengetahuan ana tidak terjadi, tidak bisa begitu. Jadi beliau menyebutkan 2 isim mu'rab yang sudah kita bahas pertemuan kemarin. Terus isim mabni. Isim mabni di muhtarat itu juga ada berapa? 8 ya. Ada 8.
Yang bisa menjadi isim inna kemarin kita sempat bahas satu persatu kan. Nah, yang bisa menjadi isim inna itu hanya 4 dari macam-macam isim mabni itu. Hanya 4. Yang pertama apa? Domir. Yang kedua isim isyarah. Yang ketiga isim mausul. Yang keempat yang keempat adat murakkab. Adapun sebagian dorof yang mabni kita lompatin atau kita tidak bahas kemarin ya. Kayaknya tidak bisa juga. Kita fokus kepada yang paling penting. Ini yang penting domir. Yang kedua isim isyarah. Yang ketiga isim mausul. Adat murakkab juga bisa. Adat murakkab itu isim mabni. Itu juga bisa menjadi isim inna. Nah. Ada pertanyaan? Oke. Iya. An fi'il mudhari. Nah. Menekankannya bisa iya, nun taukid. Kalau masdar sharih ya bisa. Penekanan bisa dengan taukid, bisa dengan qasam, bisa dengan huruf zaidah, banyak penekanan itu banyak. Iya, kalau semua pengen menekankan misalkan contoh antasuman ya, kita pakai nun taukid hakilah. Antasuman khairul lakum, begitu ya. Antasuman khairul lakum. Kamu benar-benar puasa itu baik untuk kamu. Terus ditakwil karena dia ada nun taukidnya inna saumaka khairul lakum, begitu ya. Mungkin ya. Allahu a'lam. Tapi secara kaidah tidak ada aturan begitu. Tidak ada aturan apakah harus pakai inna karena tadi nun taukidnya masdarnya pakai nun taukid dan ketika dirubah menjadi masdar sharih biar maknanya juga taukid begitu ya. Sehingga pakai inna. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam kalau seperti itu. Seandainya dikasih mungkin masalah enggak, tapi kayaknya enggak masalah. Tapi menjadikan wajib atau lazim atau seperti teori begitu harus ada inna, ini yang ana masih ragu gitu. Apakah seperti itu? Allahu a'lam. Tapi kalau secara asal tanpa inna sepertinya boleh. Iya enggak taukid ya. Allahu a'lam. Jadi taukid mungkin enggak apa-apa. Nah. Baik, lanjutkan ke macam-macam isim inna dari domir. Kemarin kita dari domir. Alhamdulillah. Domir apa ini kemarin kita? Domir nasab mutasil ya. Domir nasab mutasil. Yang munfasil tidak bisa. Terus isim isyarah jelas, isim mausul dan adat murakkab. Dan adat murakkab. Kita selesai ini. Berarti kita masuk kepada la nafiyah lil jinsi. Salah satu saudaranya inna yang apa? Yang memiliki banyak kekhususan. Salah satu saudaranya inna yang beramalan seperti inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya adalah la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Untuk pembahasan isim inna yang dari isim mabni, Pak, yang isim usul ya, yang harus kita apa? Lebih teliti. Kenapa? Karena isim mausul itu alladzi, alladzani, alladzina, allati, salam tuh, allati, allatani,
Allai sama allati ya. Itu mungkin butuh sedikit ketelitian karena isim mausul itu membutuhkan sila mausul. Nah, sedangkan sila mausul itu alladzi misalkan alladzi setelahnya kan sila mausul. Sila mausul itu bisa dari 3 jenis. Dari syibul jumlah, dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibul jumlah dan jumlah lah kalau dibagi. Syibul jumlah dan jumlah. Jumlahnya ada 2, ismiyah sama fi'liyah. Nanti syibul jumlah sama jumlah ini sama kaedahnya seperti kita kemarin pelajari di khobarnya kana yang dari syibul jumlah dan jumlah ismiyah atau fi'liyah itu sama persis. Takutnya jenengan alladzi isim mausul, silah mausulnya itu hanya dipahami dari syibul jumlah saja. Ketika datang dari jumlah ismiyah apalagi atau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang paling rumit ya, yang lebih rumit, jenengan bingung misalkan innalladzi fil fasli contohnya dari syibul jumlah ya, innalladzi fil fasli, ini alladzi setelahnya ada fil fasli, ini jumlah ini belum kamil ya, belum mufidah ya kan. Nah, banyak yang menyangka ketika seperti itu dia menyangka fil faslinya sebagai khobarnya inna, padahal innalladzi fil fasli itu belum mufidah. Sesungguhnya orang yang di kelas kenapa fil faslinya ini adalah sila mausul. Innalladzi fil fasli kenapa qaimun, innalladzi fil fasli Ahmad, innalladzi fil fasli apa. Bahkan khobarnya dari inna itu kembali nanti ke macam-macam khobar kana kemarin. Bisa dari isim dohir, bisa dari syibul jumlah, bisa dari jumlah lagi, jumlah ismiyah sama fi'liyah. Jadi jumlah itu semakin panjang. Misalkan innalladzi fil fasli, ini kita pakai syibul jumlah ya. Innalladzi fil fasli Muhammadun. Syibul jumlah ya kan? Yang jumlah ismiyah innalladzi abuhu karimun Muhammadun. Ya. Innalladzi pakai yang jumlah fi'liyah innalladzi yajlisu Muhammadun. Ini semua sila mausul yang beragam jenis itu bisa. Terkadang itu panjang sila mausulnya. Terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jumlah fi'liyah misalkan innalladzi yadhhabu ila suq fi sabah ma'asdiqaihi Muhammadun, kan panjang. Nah, jadi kita harus lebih teliti mendapati setelah alladzi itu. Karena isim mausul itu membutuhkan sila mausul, dan sila mausul itu enggak sesimpel misalkan di buku. Ini contohnya dari ayat. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Baik, ana tulis versi-versinya biar memiliki gambaran. Isim inna yang dari isim mausul. Innalladzi, ana pakai alladzi dulu ya. Sila mausul di sini fil fasli misalkan. Innalladzi yaqra'ul Qur'an. Innalladzi abuhu karimun. Ana perinci lagi untuk isim inna yang dari isim mausul, karena isim mausul itu membutuhkan silah mausul, dan silah mausul itu beragam jenisnya. Silah mausul ini beragam jenisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Yang pertama yang biasa kita dapatkan mungkin sila mausul dari syibul jumlah.
Sila mausul dari syibhul jumlah. Nah, silah mausul dari syibhul jumlah ada dua. Silah mausul dari syibhul jumlah dari jar majrur atau dzaraf majrur. Bunyinya seperti ini. Sesungguhnya orang yang di dalam kelas ini pakai jar majrur atau innalladzi amamal fasli ini pakai dzaraf majrur. Dzaraf majrur atau jar majrur ini adalah syibhul jumlah menjadi silah mausul dari isimnya inna yang mabni yang disebut dengan isim mausul. Ini adalah silah mausul dan ini jumlah ini meskipun panjang misalkan innalladzi fil fasli atau innalladzi amamal fasli atau contoh lainnya ini belum sempurna, belum ada khabarnya inna. Jadi ketika mendapati isimnya inna, isimnya inna dari isim mausul, hati-hati. Nah, harus lebih teliti analisa kita. Ini belum ada khabarnya. Misalkan tulis tolibun misalkan. Ini adalah khabar innanya. Ini adalah khabar innanya. Innalladzi fil fasli tolibun atau innalladzi amamal fasli tolibun. Apalagi setelah kata-kata ini masih ada apa? Masih ada kata-kata lagi, masih ada jumlah atau masih ada kalimah lagi, sehingga kita untuk mencari khabar innanya mungkin agak lebih teliti lagi, harus teliti lagi. Nah, apalagi mufradatnya belum kita tahu artinya, harus buka kamus dulu. Nah, dari bawah paling bawah ya, cari mufradat artinya mufradat itu. Itu seperti itu. Yang kedua dari jumlah fi'liyah. Fi'il madi atau fi'il mudhari. Jangan fi'il amr, tidak bisa. Innalladzi iqra, Al-Qur'an enggak bisa, Pak. Wong jenengan mengabarkan kok iya jumlahnya khobariyah kok jadi ke insya. Dalam balaghah kemarin aku ceritakan kalau insya itu perintah, bertanya dan semisalnya. Adapun ini khobar. Nah, khobar. Innalladzi yaqra'ul Qur'an apa? Tawalibun. Dan tidak menutup kemungkinan di sini masih panjang, Pak. Innalladzi yaqra'ul Qur'an amamal fasli ma'asdiqaihi sa'ah samina. Sa'ah samina sobahan baru ada khabarnya. Tawalibun. Terkadang begitu, Pak. Sehingga membuat jenengan mana ya khabarnya? Mana khabarnya? Kalau jenengan tahu terjemahannya dan tahu apa konteks kalimatnya nanti ketemu. Nah, jadi ini silah mausul, ini silah mausul. Silah mausul dari jumlah fi'liyah yang nomor 2 ini. Nah, yang nomor 2 ini. Yang ketiga dari jumlah ismiyah, innalladzi abuhu karimun. Nah, dan di sini pengaruh Pak ya. Innalladzi yaqra'ul Qur'an, innalladzina yaqra'unal Qur'an, pengaruh. Innallati taqra'ul Qur'an ya. Innallati taqra'ul Qur'an. Innallata ini ana pakai yang musanna. Innallata ini taqra'ani al-Qur'an. Ini pengaruh di sini. Di sini pengaruh karena ini kembali ke alladzi, berbeda dengan syibul jumlah. Syibul jumlah tidak ada kembalian. Nah, tapi kalau jumlah fi'liyah ada. Sampai sini jelas nggih? Iya. Yang ketiga dari ismiyah. Yang ismiyah ini yang apa yang seperti pembahasannya kemarin, Pak. Khabar kana dari jumlah ismiyah itu sama. Innalladzi abuhu karimun. Ini jangan lupa harus sesuai dengan ini. Innalladzi abuhu karimun. Innallati abuha. Kalau misalkan innallati abuha karimun atau karimatun? Karimun. Siapa yang karim? Al-ab ya. Sesungguhnya wanita yang bapaknya mulia itu kenapa? Nah, kalau terjemahan yang enak, bapaknya wanita yang mulia itu kenapa? Kan begitu Pak ya. Nah, sesungguhnya apa ya gitu ya. Kalau ke bahasa Indonesia kalau pengen enak, tapi kalau biar karena belajar menerjemahkan kitab nggak apa-apa literal. Sesungguhnya perempuan yang abinya itu mulia, kenapa perempuan itu? Tawalibatun. Nah, perempuan ya. Tawalibatun. Sesungguhnya perempuan yang bapaknya mulia itu adalah tawalibatun. Nah, ini adalah mubtada dan khabar kecil. Ini silah mausul, ini isim inna. Ini khabar inna. Nah,
Dan di sini bisa di variasi lagi. Di sini kan khobarnya dari isim mu'rab atau isim dhohir. Di sini bisa jenengan kayak gini lagi, Pak. Nah, kayak gini lagi. Innallati abuha fil fasli. Innallati abuha. Apa ini? Taqra'ul Qur'an. Taqra'ul Qur'an atau yaqra'ul Qur'an? Yaqra'ul Qur'an. Nah, jadi variasinya semakin banyak. Sampai sini jelas? Bingung ya harus bingung, Pak. Bukan bingung apa ya? Ya berputarnya otak harus ini. Nah, karena analisa yang tidak sederhana. Yang di sini juga bisa divariasi lagi. Bisa divariasi lagi. Innalladzi fil fasli apa? Jenengan enggak pakai Waalaikumsalam, enggak pakai kata-kata seperti ini bisa. Innalladzi fil fasli yaqra'ul Qur'an boleh. Nah, khobarnya inna dari jumlah yang jenengan nanti pelajari sama Ustaz Abdurrahim ya. Marfu'atul asma. Di buku innalladzina yunadunaka mi wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Coba ana tanya, ini dari Al-Qur'anul Karim, Pak. Nah, innalladzina yunadunaka mi wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Ini contohnya Masya Allah dari ayat. Sama Ustadz Abdurrahim udah khobarnya inna? Belum? Terakhir itu mubtada khobar ya, mubtada khobar, terus isim kana, baru khobar inna ya. Mubtada khobar, fa'il ibul fa'il mungkin ya setelah itu. Nah, ini ba'da inna, innalladzina. Nah, mana isimnya gampang. Nah, sebagaimana yang ana singgung di pertemuan yang lalu, jangan mencari isimnya inna gampang. Jatuh langsung setelahnya. Tinggal jenengan ngecek ini isim mu'rab atau isim mabni. Kalau isim mu'rab yang dari apa? Mufrad, musanna ataukah jama'? Ketok di situ apa tanda nasabnya. Tapi kalau isim mabni, jenengan jangan mencari tandanya mana, enggak akan ketemu sampai hari kiamat. Isim mabni kok enggak akan berubah dia. Alladzina sebagai isim inna tetap alladzina. Ketika dia jadi mubtada enggak mungkin alladzuna. Nah, tetap alladzina mu'rab mabni. Ini adalah isim innanya. Nah, kita lihat mana silah mausulnya. Di sini panjang, Pak. Innalladzina yunadunaka mi wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Ini mencari khobar kananya, khobar innanya juga ini. Nah, dari yang mana ini? Nah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari belakang hujurat itu rumahnya istri-istri Rasulullah, Pak ya. Hujrah, Pak, bukan rumah, Pak ya. Kalau rumah kan komplit, Pak ya. Ruangannya gini-gini kayak sekarang. Tapi hujrat apa? Kamar-kamar, Pak. Dan memang kecil-kecil, Pak. Ukuran seperti ini paling lebih besar ini. 3x3 kalau nggak salah. Aku pernah lihat di replika. Berapa? 3x3, Pak ya? 3x4. Tingginya kadang Rasulullah sholat malam itu. Salah, monggo. Tangannya sampai ya kan? Rasulullah kalau sholat malam ketika sujud kena kakinya Bunda Aisyah ya. Jadi Rasulullah Masya Allah. Ya, nah, sama dunia tidak terlalu. Nah, jadi orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari belakang. Oh iya, ini nggak punya adab ini. Ini Allah mengajari sahabatnya itu ada yang seperti itu. Tapi ini rata-rata bukan sahabat kayak Abu Bakar, Umar. Nah yakin kalau kita baca tafsirnya, paling sahabat-sahabat ya paling Arab Badui atau yang ya kadang ngereskan suara apa segala macam. Orang-orang yang sahabat-sahabatnya manggilmu dari belakang rumah, belakang ruangan istrimu, aktsaruhum la yaqilun, mereka enggak berakal, enggak beradab gitu, Pak. Panggil kalau butuh hajah ya ketok rumah dari depan waktunya tepat dan seterusnya. Nah, ini bab adab. Nah. Jadi di sini ada ayat ini surat Al-Hujurat ya. Nah, sungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang ruangan itu adalah rata-rata mereka tidak berakal. Bukan gila, Pak ya. Nah, enggak beradab begitu.
Mana di sini silah mausulnya? Ini A, ini B, atau C, Pak? Atau C atau D? Yang mana istilah mausulnya? Yang A. Kenapa kok enggak B? Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang rumah. Kenapa kok enggak? Sesungguhnya orang-orang yang di belakang rumah. Kenapa kok milih yang A? Hah? Silah mausul, iya rata-rata jatuh setelah isi mausul langsung. Nah, dan memang konteksnya memang ya orang-orang yang memanggilmu, bukannya di belakang rumah. Jadi pokok pembicaranya adalah ini. Nah, jadi ini adalah silah mausulnya. Ini adalah silah mausul. Ini silah mausul. Dan silah mausul kalau dari jumlah baik ismi atau fi'liyah termasuk jumlah yang tidak memiliki i'rab. Itu perlu diperhatikan. Silah mausul kalau dari jumlah ismi atau fi'liyah itu tidak akan memiliki i'rab. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena ada jumlah Pak ismi atau fi'liyah yang memiliki i'rab. Ini contohnya. Mana? Yang kemarin kita pelajari karena khobarnya karena kemarin ya, karena syita ubarduhu syadidun, barduhu syadidun kan khobarnya karena dari jumlah ismiyah itu memiliki i'rab, memiliki kedudukan gitu maksudnya. Adapun ini tidak memiliki kedudukan. Jadi enggak bisa Pak. Oh, ini sebagai mubtada khobarnya karena tidak bisa. Nah, karena ini termasuk jumlah yang tidak memiliki i'rab. Berarti di sana ada jumlah yang bisa yang memiliki i'rab. Nah, ini adalah silah mausulnya. Adapun ini ya muta'alliq. Muta'alliq itu jar majrur yang apa Pak ya? Muta'alliq itu muta'alliq dengan ini, dengan fi'il ini. Penyempurnalah begitu. Nah, penyempurna makna. Mana khobarnya? Khobarnya ini Pak, Masya Allah. Mana khobarnya? Ini apa ini? Aktsarum atau layakilun? Layakilun. Yang lain? Aktsaruhum. Khobarnya. Berarti ada yang ini, ada yang ini. Hah? Jumlah. Ini Pak jumlah Pak. Ini adalah kembali ke kembali ke sini. Nah, yunaduna yang terdekat. Bisa ke sini, bisa ke sini, tapi yang terdekat. Ini Pak khobarnya ini, Pak. Khobarnya inna. Nah, ini khobarnya inna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang rumah, rata-rata kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi kebanyakan mereka tidak berakal ini mubtada, ini makanya aktsaruhum, Pak. Makanya jenengan kalau ini dijadikan sebagai apa? Sebagai khobarnya inna, enggak masuk maknanya. Kan khobar itu penyempurna makna mubtada sebelum ada ini misalkan. Kalau aktsaruhum innal ladzina yunaduna min wara'il hujurat aktsaruhum enggak sempurna jumlah tersebut. Adapun layakilun sempurna, tetapi misalkan innal ladzina min wara'il hujurat layakilun sempurna, tetapi hukumnya jadi berbeda, semuanya tidak berakal. Enggak, Allah menginginkan aktsarum la yaqilu. Nah, jadi khobarnya adalah ini, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Makanya tadi Anda bilang di sini, khobar di sini bisa di apa? Divariasi lagi. Ini kan khobarnya, khobar innanya kan dari satu kata, dari isim mu'rab atau isim dhohir. Di sini bisa khobarnya dari jumlah. Ya ini adalah khobar dari jumlah yang memiliki i'rab. Nah, seperti itu Pak. Nah, sering-sering melatih seperti itu. Nah, gimana ya buka i'rab Quran ya di HP gitu kan. Nah, daripada ini santai bisa buka HP dilihat dengan dianalisa terjemah sambil dicocokkan dengan terjemahan. Nanti insya Allah Pak insya Allah nanti dapat itu kemampuan itu malakah ya malakah. Karena malakah memang harus diasah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Nah, ini isim mausul. Ada pertanyaan? Bismillah. Ada pertanyaan? Silakan. Karena kasih contoh yang lain. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ini surat apa yang Aisyah, Ibunda Aisyah itu yang menuduh Ibunda Aisyah berzina, surat apa?
An-Nur ya, An-Nur, cahaya, burhan dari Allah Subhanahu wa taala ingin melepaskan apa? Kedustaan orang-orang munafik dan orang-orang muslim yang awam yang termakan dengan ya, propaganda mereka. Orang munafik kalau tokoh Pak, yang orang-orang awam itu biasanya ngikut kalau nggak tahu hakikatnya. Kata Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladzina, pas ini alladzina. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu. Banyak ya contohnya Pak. Ana enggak tulis coba ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang alladzina, Allah menggunakan jamak karena memang banyak Pak yang menuduh Ibunda Aisyah berzina ketika perang, hilang apanya? Kalungnya ya. Akhirnya dia turun dari sekedupnya itu. Nah, enggak kerasa karena belum berat ya, belum gede. Jadi tidak ada orang sekedupnya tidak kerasa ringan atau beratnya. Turun nyari, pas balik lagi udah berangkat rombongannya. Nah, akhirnya Ibunda Aisyah diam di situ. Ada Safwan bin Mu'attal, biasanya sahabat yang selalu di akhir ya. Kenapa? Ngantuan atau apa ya? Perang itu Pak ya. Bukan jalan-jalan ya. Akhirnya lihat Bunda Aisyah waktu itu sudah turun hijab atau belum tentang cadar apa belum lupa. Intinya ketahuan ini Bunda Aisyah. Akhirnya diturunkan seperti itu kisahnya. Akhirnya ini orang-orang munafik yang bajunya Islam tapi kafir sebenarnya ya ngambil kesempatan. Nah ini untuk menganu Nabi. Nah, dituduh Bunda Aisyah berzina dengan naudzubillah dengan Safwan ini. Nah, Bunda Aisyah nggak tahu. Nah, sampai Rasulullah kan namanya Rasulullah meskipun beliau Rasul, beliau juga manusia. Nah, belum Allah turunkan wahyu. Akhirnya Allah turunkan wahyu di surat An-Nur yang merupakan pembebasan Bunda Aisyah dari orang-orang munafik atau orang-orang muslim yang ikut-ikutan. Nah, salah satunya Mistah Pak ya, sepupunya Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu orangnya kan dermawan, sering ngasih bantuan. Ketika Abu Bakar ini datang dari surah An-Nur, marah dia. Nih kan anakku suci, bersih dari tuduhan. Akhirnya enggak dikasih nafkah, enggak dikasih sedekah ya. Akhirnya fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum. Itu ayatnya. Jadi kata Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan atau membawa berita ifkun itu Pak lebih dari sekadar kadzib Pak. Kalau kadzib dusta itu mungkin dia sendiri berdusta. Ya bisa dipakai untuk orang lain, tapi kalau ifkun itu hoax sih Pak ya, berita tapi bohong terus merugikan orang lain. Menuduh kayak gitu. Fitnah ya bahasanya ifkun. Ifkun. Innal ladzina ja'u bil ifki, sungguhnya orang-orang yang ja'u bil ifki datang dengan berita bohong yang besar, usbatun minkum. Usbah apa? Usbah itu ain sad ba ta marbut. Usbah itu apa? Usbah itu kelompok yang banyak. Makanya katanya anaknya Nabi Yusuf itu apa? Wa nahnu usbah. Gimana itu? Yang Nabi Yusuf dengan Nabi Syuaib, dia mengatakan saudaranya yang lain yang hasad itu Pak ya. Dia mengatakan wa nahnu usbah, dan kita adalah kelompok yang lebih banyak. Yusuf sendiri sama Bunyamin, sedangkan mereka 10. Tapi kok bapak saya Syuaib lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin. Wa nahnu usbah, padahal kita ada kelompok yang lebih banyak, 10 lawan 2. Akhirnya dibuat seperti itu. Jadi usbah itu kelompok yang banyak. Jadi banyak Pak yang menuduh Bunda Aisyah itu, yang ikut-ikutan banyak. Nah, banyak yang awam kaum muslimin padahal hidup bersama Rasulullah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi kelompok dari kalian, bukan dari luar, jadi dari orang Madinah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Mana di sini silah mausulnya? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Mana silah mausulnya? Ja'u. Nah, innal ladzina ja'u bil ifki, ya seperti ini lagi muta'allim. Mana khabar innanya? Usbatun minkum. Dari apa? Dari jumlah yakin. Yakin. Ragu atau yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ilmu yakin, ainul yakin apa hakul yakin? Karena yakin ada derajat ya. Kalau yakin secara teori ilmu yakin. Kalau benar sudah melihat ainul yakin. Tapi kalau sudah merasakan, sudah punya anak 4, 5, 6, 7 ya itu hakul yakin. Ya kalau perempuan Pak Soleha dia pakai hijab, itu wanita yang soleh, itu ilmu yakin sekedar teori ya. Sudah nadoran, sudah nikah, baru nikah, ainul yakin. Udah punya anak, hakul yakin. Dari Ustaz dulu pengen beritahu derajat yakin itu. Contohnya kayak gitu. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ini adalah isim innanya jelas alladzina, ini adalah silah mausul. Ini adalah muta'alliq penyempurna lagi. Tinggal mencari khabar inna. Ini pembahasan sama Ustaz Abdul Rahim tapi enggak apa-apa. Mencari, menganalisa. Usbatun minkum. Mana? Ini apa ini? Atau dua-duanya? Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita dusta atau hoax itu, tuduhan kepadamu itu bagian dari kamu, bagian besar, kelompok besar dari kalian, banyak yang menuduh Rasulullah sampai Bunda Aisyah sakit ya kan? Sampai pindah dari rumah Rasulullah ke rumah ibundanya. Sampai segitunya. Padahal Nabi sudah tahu turun wahyu, masih apa ya? Masih mendapat ujian dari umatnya. Yang mana ini? Usbah. Ini ada yang mubtada khabar begini. Berarti yang pertama, pendapat pertama ini, ini usbah. Yang kedua ada yang minkum. Yang usbatun minkum, ini mubtada, ini khabar. Ada enggak? Ini mubtada, ini khabar, sehingga jumlah ismiyah menjadi khabarnya. Khabarnya mana? Ini. Ada enggak? Atau bingung? Golput. Anak tanya kepada yang jawab usbah tadi, siapa? Tanggung jawab loh Pak. Jenengan Pak. Enggak, anak tanya, tak kasih subhat. Kenapa kok usbah menjadi khabarnya alladzina? Kenapa kok enggak satu kesatuan ini? Ini mubtada, usbatun mubtada, minkumnya khabar, mubtada khabar, jadi jumlah ismiyah khabarnya inna. Karena usbah nakiro. Sedangkan nakiro itu kalau seandainya khabarnya bentuknya sifat jumlah harus di belakang. Harus ini udah di belakang, ini depan ini. Di depan nggak mungkin ini berdiri sendiri Pak. Kalau jadi mubtada kecil harus Di belakang minkum. Minkum. Nggak boleh di depan. Kalau khobar nakiroh itu apa? Iya. Seperti itu alasannya. Iya, alasannya tepat, tapi ada yang lebih tepat. Apa? Berarti masih tadi alasannya hampir mirip. Kalau mubtada nakiro, kalau pengen di depan silakan disifatin. Kalau tidak taruh di belakang, begitu ya. Ya berarti alasannya seputar bolehnya mubtada nakiro. Tadi ya. Kalau dia nakiro ya di belakang. Kalau di depan kasih sifat, kasih mudhaf ilaih, begitu ya. Nah, hampir mirip, tepat, dan ada yang lebih tepat. Apa Pak? Kalau khobar dari jumlah ismiyah yang pernah ana sebutkan ada syaratnya. Iya. Harus ada robit domir mana? Ini Pak. Harus ada seperti ini Pak. Yang menghubungkan dengan ini. Kita lihat ini Pak. Ini ada ya kan? Aktsaruhum la yaqilun. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarul ladzina yunaduna min wara'il hujurat. Di sini enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Jadi itu harus dipegang itu, Pak. Kalau fi'liyah Pak kan otomatis Pak ada domir yang kembali ya kan? Ada domir ya kan kalau fi'liyah. Tapi kalau ismiyah domirnya gimana? Kasih domir kayak gini Pak. Nah ini. Harus ada domir muttasil yang kembali ke belakang. Harus ada. Kalau isim harus ada. Kalau fi'il, ya di dalam fi'il itu sudah ada
Domir innalladzi yaqra'ul Qur'an. Mana ya anunya sila musuhnya yaqra. Mana domir robitnya? Yaitu huwa di situ, kembali ke alladzi. Tapi kalau ismiyah innalladzi abuhu karimun, abuhu harus ada abuhu kembali ke belakang. Itu alasan yang paling tepat. Jadi di situ nggak ada robit. Kalau ada robit yang menghubungkan dengan yang di sana, itu apa? Itu bisa. Nah, bisa. Nah. Robit itu Pak. Saklar Pak ya, yang menghubungkan. Nah, robit. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Coba kalau seumpama imtihan, Rob ayat ini supaya. Jadi Pak murojaah semua Pak, dengan pelajaran anak, pelajaran Sabdrim, pelajaran Ustaz apa? Sabdul Latif, pelajaran Ustaz Abu Sama. Tasrif Pak, dan cari tasrifannya, wes enak Pak. Enggak capek-capek ya. Atau ujian lisan langsung ya. Enggak lulus, enggak dapat. Enggak tahu. Tantangnya Ustaz Aris ijazah. Kayak di Ustaz Abu di Semarang itu, Pak. Jadi dia itu mempelajari ilmu syar'i begitu dia. Jadi bisa naik ke kitab setelahnya kalau hatam kitab tersebut dari sisi i'rab dan ilmunya. Insyaallah kuat di Ustaz Abu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku punya teman dulu dia biasa dalam nahwu sorof, ketika dia udah lulus dari sana benar-benar kuat sekali Pak masalah nahwu sorofnya, karena dia yaitu sistemnya itu misalkan jenengan kelas 1 pelajarannya ada hadis, ada ini, ada mukhtarah, ada apa. Nanti kalau pelajaran yang hadis itu jenengan harus hatam itu kitab sama i'rabnya. Kapan hatamnya? Kalau nggak hatam setahun ya nggak naik. Sampai jenengan hatam dan tesnya langsung Pak gini, nggak tes tulis, mungkin ada tes tulisnya, Allah alam kayaknya langsung gitu. Langsung misalnya beliau punya murid yang sudah senior, jadi tes ke situ. Yuk dibaca, ditanya, ismu inna, kenapa kok dibaca ismu inna, kok nggak ismun inna? Ismu inna apa ya? Isma inna aja ismu inna. Baru judul jenengan udah nggak bisa melangkah. Waduh. Ana dulu pernah sama teman yang belajar di sana, sering sharing gitu. Lufi, loh kamu ilmunya udah tinggi, udah belajar Ustaz Abu Izzi. Enggak, pokoknya aku harus lagi sama antum juga gitu, belajar secara alfiah katanya. Ya ayo katanya. Ternyata aku perhatikan, ternyata banyak juga hal-hal yang baru. Ada tanya, dari kitab apa? Di kitab ini. Oh, berarti kitab ini tuh tak buka sendiri. Oh, jadi tahu aku. Dulu sering debat masalah nahwu. Teman dari Palembang, kayaknya udah selesai, udah balik kayaknya. Dia ikut kuliah jarak jauh Libya, ngajar di Nurus Sunnah dulu di belakangnya Undip ya. Nah, jadi sering main ke sana dulu di Semarang itu. Sering debat masalah nahwu. Oh, berarti sistemnya ini benar-benar harus harus siap mengorbankan waktu yang lama aja dengan Pak. Tapi kalau jadi benar-benar apa Pak ya? Benar-benar kuat itu Pak. Nah, benar-benar kuat. Tapi ya memang memang harus sabar itu. Sabar, bukan hanya setahun 2 tahun itu, bisa-bisa habis umurnya tuh itu. Kalau cerdas enak itu, cepat. Ya seperti itu Pak. Nah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Coba Pak, kita awang-awang di sini ya. Tulis panjang. Innalladzina qalu, mana isim inna? Jelas alladzina. Qalu rabbunallahu, kenapa rabbuna? Kenapa Allahu? Tsumma istaqamu fi'il. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kenapa malaikatu? Ada sebabnya semua Pak. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kenapa kok takhafu kok enggak takhafuna, kan fi'il mudhari. Wala tahzanu, kenapa wala tahzanu kok enggak wala tahzanuna? Mana isimnya inna? Alladzina. Mana silah mausulnya? Qalu. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu, Rabbuna kenapa Rabbu? Mubtada itu Pak. Khobarnya Rabbuna Allahu, Allahu khobar. Terus jumlah ismiyah ini memiliki kedudukan mansub sebagai maf'ul bi. Mana tanda nasabnya?
Fi mahali nasbi. Fi mahali nasbi dari qalu, Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah itu jumlah ismiyah dari qalu. Berarti qalu bisa mutaaddi, bisa. Kok baru tahu? Baru tahu sekarang. Jangan tahunya qultu qala. Kayak enggak mutaaddi, bisa mutaaddi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Terus summa istaqamu itu ada ataf, jelas jumlah baru. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Mana khabarnya inna? Tatanazzalu. Tatanazzalu alaihim al malaikatu sebagai fa'il. Jadi tatanazzalu fi'il, alaihim itu muta'alliq lagi, al malaikatu itu fa'ilnya. Jadi fi'il sama fa'il itu sebagai khabarnya inna. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Alla takhafuna dan seterusnya. Dilanjutkan sendiri, Pak. Kalau sudah bisa, bagus dilanjutkan sendiri ke i'rab-i'rab Quran yang basit, yang sederhana-sederhana itu. Nanti sangat melatih kita itu, Pak. Karena teori ini yang jenengan pelajari semua teori, Pak. Dari muhtarat, mulakhos, teori. Nah, dianggap berhasil kalau sudah dapat ijazah, enggak jaminan yang sudah dapat ijazah dari ini bisa baca kitab. Nah, karena imtihan seperti itu, Pak. Seharusnya imtihan syafahi, dan dia membuat karya ilmiah. Bapak makalah 10 halaman 15 halaman gimana, Pak? Apa terjemahkan dan i'rabnya gitu. Kerja kelompok 2 orang. Gimana kalau kayak gitu, Pak? Seharusnya begitu biar berkualitas ya kan. Sekali nyemplung biar basah kelelep, minum, Pak. Iya. Nanti ada bimbingan. Kayak orang kuliah, bukan kayak kuliah sekalian capek. 2 tahun 3 tahun capek ya, biar nggak hilang kaidahnya. Biar praktek, iya. Dari dulu aku kalau ada kayak gitu kayaknya bagus ya. Yang biar ketahuan yang capek, harus capek. Ingat dulu aku capek sekali, Pak. Memang iya capek. Ya seperti itu, Pak. Lanjut, ada pertanyaan? Ada yang ngasih contoh lagi di Al-Quran banyak, Pak. Nah, innal ladzina yuhaddu wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Innal ladzina mana silah mausulnya? Yuhaddunallaha. Nah, yuhaddunallaha. Terus ada waw ataf, wa rasulahu ataf ke Allah tadi. Jadi jumlah tadi sebagai silah mausul, tidak ada i'rabnya. Mana khabar innanya? Kubitu. Kama kubital ladzina min qablihim. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ini hadis Nabi. Inna syamsa wal qamara, sungguhnya matahari, wal qamara ayatani min ayatillah. Ayatani min ayatillah. Mana isim innanya? Inna syamsa, asyamsa. Wal qamaru ataf. Mana khabar innanya? Ayatani. Kok isim? Khabar innanya, maaf. Khabar innanya ayatani. Makanya di situ marfu dengan alif. Ayatani min ayatillah. Min ayatillah adalah jar majrur. Bukan ayatani mubtada, min ayatillah khabar, bukan, Pak. Karena di situ tidak ada robit. Praktik terus, Pak, seperti itu. Nah, kalau bingung tanya ke kakak kelas atau ke ustadz. Nah, lanjut 5 menit lagi atau 10 menit. Ada jadwal, nggak bisa mepet. Sekarang Allah nafiyah lil jinsi. Salah satu dari saudara inna yang memiliki kekhususan. Tidak seperti yang lainnya. Saudaranya inna banyak, ada ka'anna, ada laita, ada apa lagi, dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk Allah nafiyah lil jinsi ada kekhususan, ada hukum-hukum tersendiri. Nah, la nafiyah lil jinsi. Tidak hanya sekedar la, karena la itu banyak, Pak ya. Nah, la itu banyak. Tapi la ini adalah la nafiyah lil jinsi. Nah, dari sisi makna juga berbeda. Jenengan kalau pakai la nafiyah lil jinsi
Dari sisi makna berbeda dengan la yang nafinya biasa. Apalagi la yang kemarin kita pelajari, Pak. La yang beramalan seperti amalannya siapa? Laisa, ya. Berbeda dengan la nafil jinsi, Pak. Dari sisi menafikannya itu berbeda. Tidak ada kan artinya kan? Nah, artinya tidak tidak ada. Nah. La syari'un muzdahiman, tidak ada jalanan yang macet, ya kan? Tidak ada jalanan yang macet. Itu kan la saudaranya laisa, ya. Kemarin yang kita pelajari itu, meskipun tidak terlalu dalam, ya. Itu kan saudaranya laisa. Berbeda dengan la nafiyil jinsi, Pak, berbeda. Berbeda. Nah. Dari sisi apa? Dari sisi maknanya berbeda. Dan dari sisi syarat-syaratnya nanti berbeda. Apa perbedaannya? Kita pelajari. Min akhwati inna, di antara saudaranya inna, la nafiya lil jinsi. La nafiya lil jinsi. La nafiya yang meniadakan seluruh jenis. Misalkan la rojula. Rojul itu apa artinya? Laki-laki. Ini jenis, Pak. Kenapa? Karena di bawahnya banyak laki-laki itu banyak. Ada laki-laki yang putih, ada laki-laki hitam, ada laki-laki umurnya segini, ada laki-laki yang suku ini. Kan laki-laki itu kan jenisnya di bawahnya itu masih bisa ditaksim, ya. Nah, masih bisa dipecah-pecah begitu. Kalau kita pakai la, benar-benar, Pak, semuanya dinafikan, ditiadakan. Makanya, Pak, la nafil jins ini salah satu uslub untuk taukid, untuk menguatkan. Benar-benar tidak ada. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan. Baik yang bahkan malaikat aja nggak bisa dijadikan sesembahan yang hak. Nggak ada itu sesembahan. Orang Nasrani, orang Yahudi miliki sembahan selain Allah. Apalagi yang agama-agama yang bukan agama samawi, ya, bukan Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani kan agama samawi, dari langit, punya kitab, mendingan. Agama-agama yang buatan manusia, ya. Mereka kerja sama setan atau iblis, Pak, ya. Seperti Hindu, Buddha, Konghucu itu kan dari mana mereka buat akidah, dari mana mereka buat syariat, dari mana mereka buat keyakinan, ya dari otaknya. Mungkin diilhami sama setan juga, Pak. Itu kan meskipun ada itu sembahan, tapi bukan sembahan yang hak. Makanya takdirnya la ilaha, khobarnya itu kan, kalau la ilaha takdirnya takdir khobar yang biasa, maujud, tidak sesuai dengan realita. Itu maujud itu. La ilaha, benar-benar tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Jadi la nafil jinsi seperti itu, Pak. Dari sisi makna benar-benar sangat kuat. Nah. Benar-benar sangat kuat. Nah. La ahada yajlis fil fasal. Misalkan mudir pondok marah. La ahada fil ma'had. Dia pakai la ahada fil ma'had. Semuanya harus keluar. Nah. Hanya dia sendiri. Illa ana. Nah, misalkan. Sampai anak-anaknya harus kena itu, Pak. Hanya dia pokoknya. Hanya dia. Nah. Jadi la nafil jinsi seperti itu. Kata beliau, wa ma'na nafil jinsi, maksud nafil jinsi itu anhatan fil khabar an jami'i afrodi jinsi ismiha. Jinsi ismiha. Bahwasanya nafiyah di sini adalah meniadakan kabar atau meniadakan seluruh afrod. Afrod itu di bawahnya tadi itu. Afrod jinsi ismiha. Afrodu jinsi rojul tadi itu benar-benar dinafikan, Pak. Misalkan la rojula fil fasli, tidak ada laki-laki di kelas, hanya perempuan misalkan. La rojula fil fasli, ada orang datang nyari orang laki-laki, seperti ngeyel, perempuan semua sini. Akhirnya ustadznya bilang la rojula fil fasl. Nah, jadi yang namanya rojul, baik itu mudir hatta mudir nggak ada, pokoknya la rojula fil fasl. Nah, kalau orang Arab dia paham, oh iya, karena benar-benar dia menekankan. Jadi rojul laki-laki, namanya laki-laki, entah itu yang pendek, yang tinggi, yang putih, yang ireng, yang berpangkat, tidak berpangkat, anak ustadz, tidak anak ustadz, pokoknya di kelas tidak ada sama sekali. Itu maksudnya tanfil khabar an jami'i afrodi jinsi ismiha.
meniadakan ya afrad jinsil ism. Nah, wa hiya bidzalik takhtalifu an harfi nafyi la alladhi yufidu 'adatan nafyal wahidi aw aktsaru min al wahidi wa laysa nafyal jinsi. Dan kalau keadaannya seperti itu, maka dia berbeda dari huruf nafila yang mungkin menafikan satu atau dua atau mungkin tiga, empat, tetapi tidak menafikan jenis. Nah, jadi seperti itu. La nafil jinsi itu kekuatan di dalam penafian jenis itu benar-benar seperti itu. Dan ini adalah ya salah satu sastra, Pak, karena sudah masuk ke makna. Kalau bukan orang Arab mungkin ya sekedar tidak ada, biasa begitu. Tapi kalau orang sudah memiliki zauq, perasaan Arab, sastra Arab sudah masuk gitu, ya oh iya benar-benar nggak ada. Nah, baca kitab atau baca hadis, baca Quran gitu, terus ada lana fil jinsi, benar-benar dia kerasa. Itu adalah ta'rif atau definisi dari lana fil jinsi yang merupakan saudaranya inna. Terus syaratnya wala ta'malu lana fil jinsi amala inna illa idza tawafarat thalathatu syurutin. Dan la ini nafil jinsi ini tidak mungkin beramalan kecuali jika terpenuhi 3 syarat. Karena seperti itu maknanya dia memiliki syarat-syarat. Yang pertama, isimnya harus nakiroh. Isimnya tidak boleh ma'rifat alias nakiroh. Harus isim nakiroh, Pak. Nggak boleh ada alif lamnya. Nggak boleh isim ma'rifat nama, tidak boleh. Tidak boleh dia nakiro tapi mudhof kepada yang ma'rifat, tidak boleh. Tidak boleh. Harus nakiro. Kenapa kira-kira, Pak? Rahasianya kenapa? Ini dari sisi makna lagi nih, Pak. Kira-kira apa, Pak? Sebabnya. Rahasia dari nakiro dan ma'rifat. Kalau ma'rifat kan sudah jelas, Pak, ya. Tolibun, seorang santri. Jelas nggak, Pak? Nggak jelas, seperti santri, entah perempuan entah laki-laki, luas maknanya. Tapi kalau at-tolibu santri itu, lah, kalau sudah jelas santri itu jumlahnya sedikit, mungkin 1 bisa 2, sudah jelas at-tolibu ya itu orangnya. Lah, kalau dimasukkan lana fil jinsi, kira-kira klop nggak maknanya? Gak klop itu, Pak. Ininya apa rahasianya? Kenapa kok nggak boleh ma'rifat? Kenapa? Kalau nakiro itu yufidul umum. Nanti jenengan belajar di usul fikih. Nakiro kalau setelah nafi itu nanti yufidul umum. Yufidul umum. La solata la solata illa solat illa bidhara. La solata ba'dal asri. Ya. Ada itu hadis ya. La solata ba'dal asri. La solata hatta, gimana itu? Ada tentang hadis tidak ada solat setelah solat asar. Larangan untuk solat setelah asar. Gimana kalau tahiyatul masjid? Nanti masalah fikih. Nah, ini penafiannya pakai la nafil jinsi. Solat apapun masuk ini, Pak. Nah. Lah, ini gimana kalau setelah asar masuk masjid? Tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, lah, nggak boleh duduk sampai sholat dulu, nanti bertentangan. Ya kayak gini fikih, Pak. Fikih gitu nanti. Apa-apa, Pak, kalau kuat bahasanya insya Allah menyelami berbagai macam ilmu itu mudah. Apalagi ilmu kebahasaan. Ya kata Imam Syafi'i ya, man tabahara fin nahwi ihtada ila sairil ulum. Kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang dia itu nahwunya seperti samudra, dalam banget, Pak, ya. Maksudnya sangat menguasai. Man tabaharu fin nahwi, tabaharu pakai kata-kata tabaharu juga ada maknanya. Ihtada ila sairil ulum, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, mampu ila sairil ulum, kepada berbagai jenis disiplin ilmu. Dan benar ya, nggak bisa orang menjadi mujtahid, Pak, menjadi ahli fatwa gini bahasa Arabnya nol putul, apalagi terjemahan ya. Sekarang kan banyak, Pak, orang hebat ya. Apalagi punya gelar mentereng, Pak, ya. Gelar bisa dibeli. Dia berfatwa ini itu, padahal nggak paham usul fikih. Jangan usul fikih bahasa Arab loh, nggak bisa. Dari terjemahan nggak bisa, Pak. Berbeda antara sastra Arab sama sastra Indonesia, apalagi terjemahan. Di sana ada adillatul alfat, apa ya? Satu lafaz itu menunjukkan apa dalam bahasa Arab kan ada.
Pokoknya apa Pak ya? Syarat utama dari mujtahid kalau jenengan belajar usul fikih itu dia bahasa Arab mantap ya. Dia aja ngaji nggak bisa ya Pak ya. Bukan nggak bisa tapi nggak tepat ya kan. Bahasa Arabnya nggak bisa berfatwa. Ya sekarang zaman sekarang Pak. Sebagaimana Rasulullah kabarkan. Syarat yang pertama Pak, isimnya harus nakiro. Rahasianya tadi itu. Karena kalau nakiro dinafikan ya cocok, jadi umum, kena semua. Di bawah-bawahnya itu kena. La rojula. Jadi tidak ada seorang laki-laki pun. Benar-benar tidak ada seorang laki-laki pun. Satu orang aja nggak ada. Nah, dan laki-lakinya ya tadi itu. Nah. Terus yang kedua, ismuha muttasilan biha. Isimnya yattasil bila. Jadi isimnya langsung nyambung dengan la, mubasyarah. Ai ghairu munfasil anha bifasil, tidak boleh dipisah. Karena ada la setelahnya itu bukan isimnya, terus ada isimnya, itu enggak jadi la nafil jinsi. Maknanya enggak nafil jinsi, nanti kedudukannya juga tidak menjadi isimnya la. Ada la yang jatuh setelahnya bukan isimnya, tetapi misalkan jar majrur atau sibul jumlah atau misalkan jumlah fi'liyah, terus ada isimnya. Itu enggak menjadi isimnya la. Jadi harus langsung. Yang terakhir, alla takuna muqtarinatan biharfi jar. Tidak boleh la itu bersambung dengan jar. Dakhalta fil fasli bila kitabin misalkan. Ente masuk kelas bila kitabin tanpa sebuah kitab. Bila kitabin. Seharusnya kan dakhalta fil fasli la kitab ma'aka. Ente masuk kelas padahal nggak ada satu kitab pun yang kamu bawa. Asal gitu. Tapi ketika kasih bi huruf jar bila kitabin, setelahnya itu nggak menjadi la kitab. Jadinya bila kitabin batal amalannya. Kalau dimasuki oleh huruf jar bi terutama. Huruf jar yang lain wallahu alam sepertinya hanya bi. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang lagi. Bisa ada jadwal. Baik, sampai sini aja kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.